Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Kak Elis di sini. Hari ini sebelum kita sama-sama memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Kita mulai di dalam doa. Yuk kita berdoa. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapa untuk pagi hari ini. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Tuhan, mari urapi kami semua. Berikan kami hati yang sukacita untuk kami memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya pengurapan yang daripada Tuhan turun atas kami semua. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah KAA pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau.
Puji Tuhan, kalau tadi kita sudah sama-sama memuji mempermuliakan Tuhan, tiba saatnya kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah memulai tadi dengan puji-pujian. Biarlah puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Bila firman Tuhan hari ini boleh menyenangkan semua yang mendengarkannya dan menjadi rema dalam hidup mereka Tuhan. Urapi Tuhan setiap anak-anak, berikan telinga seorang murid, berikan hati yang mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak yang dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, menyerahkan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Karena tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, saatnya kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang kita sama-sama baca di dalam Kejadian 28 ayatnya yang ke-10 sampai 22. Sekali lagi ya, Kejadian 28 ayat 10 sampai dengan 22. Jadi kita akan baca sama-sama. Nah adik-adik, judul firman Tuhan hari ini Kak Elis mau kasih judul yaitu Tuhan Allah hadir. Ketika kita membaca firman Tuhan dan kita melihat, kita mempelajarinya, kita melihat di situ di mana dikatakan bahwa setelah Yakub memperdaya ayahnya Ishak untuk memberikan berkat kesulungannya kepadanya, lalu kakaknya Esau itu menjadi marah dan berencana untuk membunuhnya. Hal itu membuat Yakub atas saran Ribka ibunya melarikan diri ke Mesopotamia, ke rumah saudara ibunya, yaitu saudara ibunya bernama Laban. Nah itu bisa juga adik-adik lihat di dalam Kejadian 27 ayat 41 dan Kejadian 28 ayatnya yang ke-9. Adik-adik, tahukah adik-adik bahwa jarak dari Beersheba, tempat kediaman Ishak dan keluarganya, ke Haran itu, ke rumah Laban, jauh sekali, sekitar 450 mil atau 720 km. Perjalanan itu tentunya tidak dapat ditempuh dalam satu hari perjalanan tentunya. Pasti membutuhkan perjalanan yang lama dan cukup memakan waktu. Karena itu dalam perjalanan Yakub beristirahat. Yakub ingin bermalam. Yakub ingin agar dia juga mau beristirahat di suatu tempat. Nah, pada suatu waktu menjelang malam, Yakub itu memutuskan untuk bermalam di suatu tempat. Di situ lalu ia tidur dan bermimpi bertemu dengan Tuhan. Dalam mimpinya itu Tuhan memberikan janji yang sama seperti janji yang telah diikat oleh Tuhan dengan kakeknya Yakub yaitu Abraham. Tuhan menegaskannya kepadanya tentang penyertaan Tuhan dan janji keturunannya yang akan menjadi berkat. Janji itu sendiri tentunya sudah diceritakan oleh Ishak kepada Yakub dan Esau. Demikian pula dalam berkat yang diberikan Ishak kepada Yakub juga janji itu telah ditegaskannya. Itu adik-adik juga bisa lihat di Kejadian 28 ayat 3 sampai dengan 4. Nah adik-adik, penegasan dari Tuhan melalui mimpinya itu adalah sebuah penguatan kepada Yakub bahwa ke dalam keadaan apapun, bahkan ketika nyawanya terancam, Tuhan tuh tidak akan pernah meninggalkannya. Karena itu, Yakub juga menanggapi itu dengan bernasyar kepada Tuhan sebagai janjinya untuk tetap setia kepada Tuhan sebagai Allahnya dan Allah keturunannya. Lebih lanjut lagi, Yakub ini mendirikan tugu peringatan sebagai pengingat kepadanya, bahkan kepada keturunannya tentang Tuhan. Dede mau tahu nama tempat itu? Nama tempat itu juga digantikannya menjadi Betel yang berarti rumah Allah. Nah,
Adik-adik, kita melihat bahwa ketika kita membaca kisah Abraham sampai dengan Yakub ini, kita mendapati bahwa janji Tuhan yang sama dari Abraham sampai kepada Yakub tentunya terus kepada keturunannya. Selalu diingat Tuhan kepada mereka. Mungkin saja Yakub juga sudah menghafal janji itu. Tetapi penegasan kembali dari Tuhan menjadi penting bagi Yakub karena ia merasakan sendiri kehadiran Tuhan. Demikian halnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak sekolah minggu, sebagai anak-anak yang sungguh-sungguh ikut di dalam Tuhan, hidup kita juga sudah dijanjikan kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa ada selalu bersama-sama dengan kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin saat ini adik-adik merasa, wah, hidup kok seperti ini ya, bosan, bete nih hidupnya, kok sekolah juga tidak masuk-masuk berlama-lama. Tetapi percayalah, ketika kita tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan menepati janji Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Adik-adik, janji Tuhan juga tentang keselamatan. Tidak akan ada gunanya bagi kita jika kita sendiri belum merasakan bahwa Tuhan yang menjanjikan itu benar-benar ada dan hadir dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita ingin janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, kita tetap belajar sungguh-sungguh percaya dan tidak bergeser dari kasih kita kepada Tuhan. Untuk itu ada beberapa hal yang dapat kita renungkan dan ajarkan kepada anak-anak dari cerita tentang mimpi di mana Yakub di Betel ini. Yang pertama, untuk dapat merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita, kita harus menyadari bahwa diri kita lemah dan terbatas. Kita melihat bahwa Yakub sendiri, dia merasakan tentu mengetahui tentang Tuhan Allah dari orang tuanya sejak dia masih kecil. Tapi nampaknya sepanjang hidup Yakub sampai dengan peristiwa di Betel itu, ia tidak pernah merasakan langsung kehadiran Tuhan. Dalam bagian Alkitab diceritakan bagaimana Yakub bersama ibunya dengan caranya sendiri telah memperdaya Ishak untuk mendapatkan berkat. Mereka tidak menyerahkan urusan berkat itu kepada cara Tuhan. Nah, pada waktu saat Yakub di Betel ini, Yakub mengaku kalau ia lemah karena tidak tahu bahwa Tuhan menyertainya. Itu bisa adik-adik lihat di dalam ayatnya ke-16. Adik-adik, perlu kita sadari bahwa kita terbatas. Kita hanya bisa dapat hidup ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah kita memakai kekuatan kita sendiri, jangan pernah kita menggunakan kepintaran kita sendiri untuk kita mau mengerjakan tujuan Tuhan genapi dalam hidup kita dengan cara hidup, dengan cara kita sendiri. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Yakub untuk memperdaya ayahnya, akhirnya dia kabur, dia lari dari rumah. Dan itu sebenarnya hal yang Tuhan tidak inginkan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menyadari kita ini lemah dan tak berdaya jika kita tanpa Tuhan. Yang kedua, kita mau belajar menyadari bahwa melihat dari tugu yang Yakub dirikan merupakan cara Yakub untuk mengingatkan dirinya sendiri, bahkan kepada keturunannya tentang Tuhan. Adalah baik bagi kita juga untuk punya waktu, tempat, dan momen tertentu untuk mengingatkan kita kembali tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yang kedua, harus punya waktu dan tempat untuk kita datang mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan sudah menggenapi
memberikan janji Tuhan yang begitu luar biasa kepada adik-adik. Apa yang mungkin hari-hari ini adik-adik rindukan agar janji Tuhan digenapi dalam kehidupan adik-adik KLS Percaya. Ketika kamu mengambil waktumu, kamu mengambil tempat tertentu untuk punya waktu dengan Tuhan, percayalah, janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan pernah lari dari kehendak Tuhan, dan kita mau mengerjakan semuanya itu dengan cara kita. Kalau kita mengerjakan dengan cara kita ya adik-adik, ya mungkin itu hanya bersifat sementara, kayaknya semuanya baik. Tetapi pada akhirnya semuanya tidak mendatangkan kebaikan. Karena itu kita harus punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mungkin ada hal-hal tertentu yang bisa adik-adik lakukan dengan cara adik-adik sendiri, bagaimana dalam hidup adik-adik untuk senantiasa mau punya waktu datang kepada Tuhan. Ada hal-hal yang harus adik-adik lakukan dengan cara adik-adik, apapun caramu, apapun yang kamu mau lakukan, kamu harus punya waktu untuk bersama-sama dengan Tuhan. Maka KLS percaya bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama dengan setiap kita yang mau datang dan bersekutu dengan Tuhan. KLS percaya bahwa pelajaran hari ini kita mau belajar dari Yakub, bahwa Yakub pun pernah melakukan kesalahan di mana dia membohongi ayahnya dan sebagainya. Itu bukan suatu tindakan yang baik, tetapi kita mau belajar pada akhirnya Yakub menyadari bahwa dia adalah seseorang yang lemah, yang tak berdaya. Dia hanya bisa membutuhkan, dia bisa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Demikian pun kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar mengandalkan Tuhan, belajar punya waktu bersama dengan Tuhan, belajar melakukan segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Jangan melakukan hal yang salah seperti yang dilakukan oleh Yakub. Akhirnya dia atas saran mamahnya atau saran ibunya, dia pergi karena dia takut kakaknya ingin membunuhnya. Itu hal yang tidak menyenangkan, tetapi mari belajar. Ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, maka apa saja Tuhan akan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita sebagai anak Tuhan. Biarlah kita mau belajar bahwa hidup kita hanya bergantung dan bersandar kepada Tuhan. Maka rencana Tuhan, janji Tuhan, kehadiran Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Puji Tuhan, biarlah adik-adik dimanapun saat ini berada, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berjalan dengan Tuhan, tetap setia, selalu punya waktu beribadah, selalu punya waktu untuk mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah lari atau meninggalkan Tuhan dengan cara tidak mau ikut ibadah, tidak mau bosan, dan sebagainya. Tetapi belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati hidup kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi ini boleh mengingatkan kami akan kebaikan Tuhan, dan kami mau belajar bahwa hidup kami hanya ada karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tuhan, biarlah kami belajar dari Yakub untuk kami mau menyadari kami adalah manusia yang lemah, kami adalah manusia yang tak berdaya tanpa Tuhan. Kami mau hidup mengandalkan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekolah minggu pagi hari ini, bahwa setiap anak-anak kami untuk senantiasa hidup bergaul dekat dengan Tuhan, dan hidup mereka senantiasa ada di dalam pemeliharaan tuntunan Tuhan. Dan hamba berdoa, biarlah anak-anak sekolah minggu Gia Kega terus bertumbuh, terus berbuah dan melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam hidup kita.
dan kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan bersama dengan Kia Kega. Tuhan Yesus memberkati.